Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman, Bu Tri akan sharing materi ya untuk mata kuliah promosi kesehatan dengan materi tentang metode promosi kesehatan pada kelompok kecil. Mungkin ada yang sudah pernah tahu tentang macam-macam metode dalam promosi kesehatan. Nah, ini dikhususkan untuk yang kelompok kecil ya. Oke, nanti memang ada yang kelompok besar, Bu, ada nanti akan diterangkan oleh dosen yang lain. Terus selain kelompok disampaikan ke siapa? Ke individu juga metodenya sendiri, berbeda dengan metode yang kelompok kecil. Oke, ini ya, jangan sampai ini Pak Guru dengan muridnya, kita, ini Putri dengan kalian, jangan sampai seperti ini ya. Ada siswa yang bilang, jangan galak-galak dong Pak, wah mengerikan. Terus ada yang, aduh capek deh gurunya galak. Terus ada juga yang bilang, aduh kok killer ya gitu ya. Jadi jangan sampai ketika besok teman-teman akan memberikan promosi kesehatan, akan memberikan pendidikan kesehatan ke anak kecil, ke anak TK itu tidak seperti ini, gitu ya. Sehingga kita perlu tahu tentang macam-macam metode promosi kesehatan khususnya pada kelompok kecil. Oke. Sebelumnya kita ke tentang metode ya. Apa sih metode? Jadi yang namanya metode ini adalah kalau secara harfiah, secara makna kata, metode ini artinya adalah cara. Gitu ya. Metode itu cara. Nah, ini secara definisi metode merupakan cara teratur atau sistematis yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai tujuan sesuai dengan yang dikehendaki. Jadi metode ini adalah cara untuk melakukan sesuatu ya agar tujuannya tercapai. Jadi jelas ya, kita harus punya tujuan dulu, dari tujuan tadi kita punya cara. Itu yang disebut sebagai metode. Jadi metode ini adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk dapat mencapai suatu tujuan yang kita inginkan, seperti itu. Contoh realnya misalnya gini, tujuan saya misalnya pengen umroh nih misalnya. Oh metodenya gimana? Oh ternyata umroh itu ada yang via biro A, B, C, D. Lah masing-masing biro beda biaya. Nah, misalnya seperti itu. Oh berarti metodenya gimana nih saya biar umroh? Oh berarti saya bertanya dulu ke masing-masing biro, mengkaji dulu masing-masing biro tadi. Terus dari biro tadi biayanya berapa? Oh berarti metodenya saya harus mengumpulkan uang misalnya seperti itu gitu ya. Jadi metode itu adalah caranya ini sistematis teratur untuk mencapai tujuan. Oke, dan untuk metode promosi kesehatan ini tergantung tujuan, maksudnya metode ini kita akan menggunakan apa tergantung tujuannya gitu. Mudeng ya. Metode apa yang kita gunakan tergantung tujuan pendidikan kesehatan yang ingin kita capai. Lah untuk tujuan pendidikan kesehatan kan macam-macam ya. Di sini ada untuk meningkatkan kesadaran akan kesehatan, untuk menambah pengetahuan, untuk self empowering atau ini ya meningkatkan kemampuan diri. Tujuan yang lain adalah untuk mengubah kebiasaan ataupun mengubah lingkungan. Nah, metodenya harus kayak gimana? Misalnya yang untuk meningkatkan kesadaran akan kesehatan. Jadi bisa aja metodenya adalah dengan ceramah gitu ya, atau dengan apa sih diskusi kelompok, dengan kampanye ya, penyuluhan-penyuluhan kesehatan. Terus tujuan pendidikan kesehatan yang kedua adalah untuk menambah pengetahuan. Berarti metodenya apa? Ya berarti dengan menyediakan informasi ya. Menyediakan informasi ini bisa aja dengan penkesnya antar individu ya. Jadi one to one teaching. Jadi saya ngajari mahasiswa A, besoknya saya ngajari mahasiswa B gitu ya. Atau untuk meningkatkan pengetahuan kan bisa juga dengan metode adalah misalnya dengan zaman sekarang sering banget ada webinar-webinar via Zoom seperti itu ya. Atau bisa juga dengan kelompok-kelompok kecil gitu ya. Jadi ada grup-grup teaching. Terus selanjutnya adalah tujuan promosi kesehatan itu untuk self empowering. Artinya untuk meningkatkan kemampuan diri ya, untuk apa sih di dalam kelompok itu bisa mengambil keputusan gitu ya, punya kemampuan
kepemimpinan, mengambil keputusan. Berarti metode yang digunakan apa? Bisa aja dengan peer teaching methods ya. Jadi dengan saling sharing antar teman ya. Terus selanjutnya adalah tujuan pendidikan kesehatan adalah untuk mengubah kebiasaan. Memang akhir dari tujuan promosi kesehatan kan mengubah perilaku ya. Nah, perilaku itu diubah ya dengan mengubah kebiasaan ya. Metode open case-nya bisa apa? Ya bisa dengan apa sih metode training, pelatihan. Terus selanjutnya adalah metode mengubah gaya hidup di dalam kelompok ya, di antara kelompok itu sendiri. Terus kalau mengubah lingkungan agak berat ya karena ini melibatkan banyak sektor. Jadi memang harus bekerja sama dengan pemangku atau pemegang kebijakan-kebijakan yang kaitannya dengan kesehatan. Oke, terus yang tadi Putri bilang untuk metode pendidikan kesehatan itu ada individu yang nanti akan diterangkan oleh dosen yang lain ya dengan bimbingan, dengan penyuluhan, dengan wawancara. Nah, yang kita bahas adalah yang metode pendidikan kesehatan untuk kelompok. Nah, kelompok juga ada kelompok besar sama kelompok kecil. Yang Putri yang fokus ke kelompok kecil ya. Ada diingat-ingat, ada diskusi kelompok, ada brainstorming atau curah pendapat, ada snowball, ada role play ya. Nama lainnya adalah bermain peran ya. Oke, terus bedanya kelompok besar sama kelompok kecil apa? Kalau kelompok kecil ya otomatis dia kurang dari 15 peserta ya. Kalau lebih dari 15 ya berarti kelompok besar. Oke, ini yang tadi metode untuk kelompok kecil, yang tadi anggotanya kurang dari 15 ya. Ada small group discussion atau metode diskusi kelompok ya. Metode diskusi kelompok ini biasanya digunakan untuk mengatasi masalah ya. Nah, dengan metode ini itu apa ya peserta kelompok atau anggota kelompok itu didorong untuk dilatih berpikir kritis ya. Terus dilatih untuk mengemukakan pendapat secara bebas, ikut menyumbangkan pikirannya untuk memecahkan masalah bersama. Terus kan nantinya akan ada beberapa alternatif jawaban ya. Berarti dilatih juga untuk mengambil keputusan. Nah, terus agar ini ya yang namanya kelompok itu agar diskusinya nyaman, masing-masing mau mengeluarkan pendapat, bisa saja duduknya itu bentuknya lingkaran atau segi empat ya. Jadi pada prinsipnya yang tempat duduknya itu yang memfasilitasi anggota kelompok untuk saling berhadapan-hadapan, terus saling memandang satu sama lain ya. Terus untuk pemimpin diskusi juga enggak yang berdiri enggak ya, tapi ikut duduk di dalam lingkaran ataupun segi empat ya, agar harapannya ya tadi ya tidak ada perasaan minder teman-teman yang lain. Nah ini peran pemimpin itu ketua diskusi sangat penting ya, dia gimana caranya mengarahkan anggota timnya untuk ikut berpendapat seperti itu. Oke, ini ceramah untuk kelompok yang besar ya, metode kelompok besar ya. Ini metode kelompok diskusi tadi memungkinkan adanya interaksi antara dosen dengan mahasiswa atau mahasiswa dengan mahasiswa ya. Jadi kalau misalnya kalian penyuluhan metodenya diskusi, ya berarti di situ ada interaksi antara peserta diskusi dengan kalian pemberi materi. Gitu ya. Terus kelebihannya apa sih di metode diskusi ini? Dosen dapat membaca pikiran mahasiswa ya, atau pemateri bisa membaca pikiran audiens. Terus peran peserta, peran respondennya itu aktif ya, peran peserta penyuluhannya itu aktif. Terus kelemahan dari metode SGD ini adalah yang pertama menyita waktu yang lama dan anggotanya harus sedikit. Iyalah kalau anggotanya banyak ya nggak bisa ya. Kayak misalnya tadi anggotanya 20, kita mau SGD ya susah gitu ya. Terus waktunya lama ya, beda dengan ceramah yang mungkin 10 menit udah selesai ya. Terus untuk metode diskusi ini tidak cocok dilakukan di awal pertemuan ya. Ya karena ibaratnya misalnya pun Putri ngajar dengan kalian tiba-tiba langsung diskusi ya nggak cocok. Mereka belum punya dasar pengetahuan karena kalau diskusi itu harus ada dasar pengetahuan ya.
Terus untuk kelemahan yang lain yaitu tidak bisa dipakai dalam kelompok besar, jelas ya. Peserta diskusi mungkin hanya mendapat informasi yang terbatas. Terus kelemahan dari metode SGD ini biasanya untuk diskusi dikuasai oleh siswa-siswa atau peserta yang aktif saja gitu ya. Mungkin itu untuk yang diskusi, metode diskusi ya. Terus selanjutnya adalah metode simulasi, snowball. Oh, oke. Yang kedua, Putri ingin terangkan adalah metode brainstorming ya, atau curah pendapat. Metode brainstorming atau curah pendapat itu sama kayak SGD, small group discussion, atau metode diskusi kelompok. Cuma bedanya adalah kalau brainstorming atau curah pendapat itu di awalnya itu si peserta diskusinya dikasih kasus pemicu ya, sehingga harapannya masing-masing peserta itu bisa mencurahkan pendapatnya. Dan ketika pada saat sesi diskusi itu, ketika semuanya berpendapat, ya semuanya pendapat dulu, tidak boleh saling mengomentari pendapat temannya gitu. Jadi misalnya saya nih, saya Vivin sama siapa lagi misalnya, David, terus misalnya sama Kristianto misalnya. Berarti saya kasih kasus pemicu, Vivin punya pendapat apa, sampaikan, David punya pendapat apa, sampaikan, Kristianto punya pendapat apa, sampaikan. Jadi nggak boleh yang misalnya David lagi memberikan pendapat, terus Kristianto langsung komen, nggak boleh, gitu ya. Itu adalah metode curah pendapat atau brainstorming. Terus selanjutnya ada metode snowball atau bola salju ya. Jadi kalau metode snowball atau bola salju ini jadi satu kelas itu dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil ya. Jadi paling satu kelompok itu terdiri dari 2 orang, sama kayak tadi ya, 2 orang tadi dikasih kasus, terus dia punya solusi apa. Terus selanjutnya yang satu kelompok terdiri dari 2 siswa tadi bergabung ke kelompok yang lainnya, 2 jadi 4, 4 jadi 6 gitu kan. Jadi maksimal misalnya total jadi 10, lah di situ saling mengemukakan jawabannya atau pendapatnya. Jadi ibaratnya bola salju, ketika kita membuat bola salju yang besar kan awalnya dari bola salju yang kecil kan. Ya sama dengan ini. Jadi kelompok yang hanya terdiri 2 terus bergabung jadi 4, 6, 8 seterusnya. Terus selanjutnya adalah metode simulasi. Bentuk-bentuk dari simulasi di sini ada peer teaching, ada role play, dan ada game ya. Jadi simulasi sering disebut sebagai metode role play ya, atau bermain peran gitu ya. Emang ada Bu, misalnya metode pendidikan kesehatan dengan bermain peran bisa ya, dan itu mungkin akan lebih masuk ke hati ya. Misalnya gini, yuk bermain peran tentang misalnya apa sih, tidak menjaga kebersihan misalnya. Akhirnya kuman masuk ke makanan, jadilah misalnya penyakit tipes. Terus orang tuanya bermain peran, terus anaknya juga iya pura-pura sakit. Kan kalau orang tua memikirkan anaknya sakit, langsung kepenginnya sakitnya buat aku aja nih, kayak gitu kan. Dan pasti setelah dia bermain peran seperti itu, pasti orang tua akan lebih aware terhadap kesehatan anak-anaknya, akan lebih menerapkan perilaku hidup bersih sehat, biar menjaga anak-anaknya tidak terkena penyakit tipoid, gitu ya. Itu jadi role play itu sama dengan bermain peran. Terus keunggulan metode simulasi melatih mahasiswa menghargai pendapat orang lain, karena setelah simulasi pasti ada diskusi kelompok ya. Jadi kalau yang role play hanya benar-benar bermain peran, tapi kalau yang namanya simulasi itu dia role play dicampur dengan diskusi kelompok ya. Terus melatih mahasiswa memecahkan masalah bersama, meningkatkan motivasi mahasiswa, dan mengembangkan kreativitas mahasiswa ya. Karena mahasiswa tadi ya disuruh bermain peran, dan memang kadang akhirnya idenya mahasiswa tuh luar biasa ya. Terus kadang ada yang lucu juga seperti itu. Jadi dan itu akhirnya akan melatih mahasiswa untuk kreatif. Kreatif itu menciptakan sesuatu yang baru gitu. Terus kelemahan metode simulasi jelas ya, memerlukan perencanaan yang teliti. Jadi nggak bisa tuh misalnya kalian mau penyuluhan, terus tiba-tiba saya mau sekarang bermain peran ya,
Bapak jadi dokternya misalnya, Ibu jadi pasiennya, bla 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 bla, itu nggak bisa. Jadi harus direncanakan sebelumnya, paling nggak 3 hari. Jadi sudah diinikan dulu, dikasih tahu pesertanya bahwa besok itu ya permain peran, monggo Bapak Ibu diatur siapa yang mau jadi dokternya, siapa yang mau jadi perawatnya. Nanti skenario-nya juga monggo dari Bapak Ibu, yang penting sesuai dengan tema misalnya kayak gitu. Mudeng ya, jadi nggak bisa yang mendadak. Oke, mungkin itu dari Putri. Mau ada yang mau ditanyakan, nanti bisa di forum diskusi ya. Kuisnya silakan dikerjakan, waktunya 1 minggu. Mungkin itu dari Putri. Terima kasih, selalu jaga protokol kesehatan. Semoga sehat selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.